Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Fadli. Yang sudah Anda ketahui bahwa saya adalah siswa dari Yemen Kepulauan Selayar, tepatnya di kelas 11. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks narasi yang berjudul Perang Bone. Latar belakang terjadinya Perang Bone ini yaitu 1. Gubernur Jenderal GAGPH Van der Capellen baru meninggalkan Sulawesi setelah ekspedisi terdahulu atas Bone dilancarkan secara besar-besaran. Yang kedua, dengan 2.500 orang mereka mengendalikan wilayah subur antara Tanete sampai Maros. Yang ketiga, mereka menduduki Bantaeng dan Bulukumba di bagian selatan. Yang keempat, benteng milik pemerintahan Maros, Bantaeng dan Bulukumba tidak cukup kuat untuk mengalahkan serangan tersebut dan Sulawesi terancam kalah. Lagi dari Perang Bone ini yakni Rieder melancarkan serangan bersama 240 prajurit yang dipersenjatai sejumlah moncong senjata. Pada tanggal 14 Agustus, serangan diperbaharui. Orang Bugis membiarkan pasukan Belanda mendekat tanpa ancaman apapun hingga di kaki sebuah bukit, dan barulah mereka melancarkan serangan setelah kehilangan sepertiga pasukannya. Terpaksa Belanda harus mundur dari perang ini. Agustus tahun 1824, Destur menyerbu bersama komisaris pemerintah Kongres ke Sumpa dan makin mendekat. Pada pagi hari, tanggal 30 Agustus ini, operasi itu berhasil diselesaikan setelah tembakan meriam peringatan ke benteng musuh. Kekuatan yang dibawa oleh Destur tak cukup kuat dengan korban tewas sebanyak 14 jiwa dan 60 korban luka-luka. Pasukan Belanda pun harus kembali. Tanggal 21 September 1824, semua penguasa datang memberikan penghormatan, juga termasuk Ratu Bone, kecuali penguasa Sukpa dan Tanete. Van der Capellen berharap bahwa perundingan dengan negara tersebut tidak akan membawa keuntungan apapun sekembalinya ke Batavia. Sebuah ekspedisi dipersiapkan dan sekitar 500 prajurit diberangkatkan dengan membawa 4 meriam, 2 howitzer, beserta 600 prajurit pembantu pribumi untuk menghukum Bone. Bone ini pada tanggal 28 Desember 1859, ekspedisi dinyatakan berakhir oleh Van Swieten. Rupka Aru Pallaka dipilih menjadi penguasa baru pada tanggal 30 Januari 1860. Pada tanggal 4 Februari, perjanjian dengan Supeng ditandatangani 9 hari kemudian, yang dari Bone dan dihadiri sejumlah penguasa juga Aru Pallaka dengan Dewan Hadat dan pembesar kesultanan terkemuka menghadiri upacara itu. Saat itu jugalah Belanda menjajah kembali dan benteng permanen di Bajoe tak diperlukan lagi. Benteng itu dihancurkan dan semua pasukan kembali ke Batavia yang kini biasa disebut dengan Jakarta. Sekian penyampaian saya mengenai teks narasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.